akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haris. Kepada Ustadz Haris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Faqala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Tsumma ila rabbikum marji'ukum wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara sekalian, ibu-ibu, para remaja yang saya hormati. Paling tidak pernah remaja yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sama. Tetapi yang menikmati yang tidak sama. Dan rasa nikmat pun tidak sama. Karena ketidaksamaan itulah yang menyebabkan rasa syukurnya berbeda. Rasa sabarnya juga berbeda. Allah memberikan ujian itu sama. Satu orang dan yang lain ujiannya sama. Cuma sering gonta-ganti. Kali ini si A yang diuji. Kali ini si B yang sedang senang, bahagia. Besok si B gantian yang ngelus-elus dodo dan batuk. Kemudian selanjutnya yang lain. Begitu dan seterusnya. Tidak ada orang yang bahagia terus-menerus. Persis seperti tidak ada orang menderita susah yang juga terus-menerus. Di dalam kajian kita ini saya dipilihkan judul, yaitu judul yang sangat besar dengan judul syarat masuk surga. Syarat masuk surga itu apa? Syarat masuk surga itu ya ringkasnya taat, patuh kepada Allah dan Rasulullah, kemudian konsisten dijalankan dengan istiqomah. Itu yang menyebabkan seseorang mempunyai syarat ke sana. Kalau orang yang taat dan patuh kepada Allah, otomatis orang itu berakhlak mulia, pasti. Dan orang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah pasti ibadahnya tekun. Dan orang yang taat dan patuh kepada Allah pasti selalu menghindarkan diri dari dosa. Dan orangnya pasti pandai mengendalikan hawa nafsu. Nah, terus rinciannya harus bagaimana? Mudahnya orang yang akan masuk ke rumah itu harus berada di halaman. Oh ya. Kalau panjenengan masuk rumah, di rumah itu ada halaman, ada terasnya, ada tamannya, maka kita kalau ingin masuk ke rumah kan harus berada di taman dulu, ngelewati taman baru masuk rumah. Di surga itu ada taman. Namanya kan kita tahu namanya Raudhatul Jannah, taman surga. Nah, orang yang berada di taman itu belum masuk. Tapi harus ada di taman terlebih dahulu. Kalau dia tidak pernah berada di taman, tidak akan dia masuk ke dalam surga. Yuk kita bermain analogi. Saudara-saudara sekalian,
Di mana letak taman surga yang bisa kita dapatkan di dunia? Jadi begini, apa yang dinamakan surga adalah perjuangan. Surga itu sama dengan perjuangan. Surga itu adalah rekoso-rekoso panjenengan yang tulus dan ikhlas ketika di dunia, itu namanya surga. Artinya di balik semua itu adalah surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat besar dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra. Yang dimaksudkan usri, kesulitan, itu dunia. Penuh dengan tantangan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan intrik-intrik negatif yang harus kita lalui. Nah, kemudian al-yusronya di sini yang dimaksud adalah surga Allah, kemudahan, kenikmatan. Ketika itu ada ungkapan mengatakan indama tadzun, apabila kamu selalu berprasangka, apabila kamu mempunyai keyakinan anna ba'da syaqa sa'adah wa anna ba'da dumu'ika ibtisamah faqad addaita ibadatan 'azimah. Kalau kamu selalu mempunyai pola berpikir, iman kamu adalah iman yang selalu mempunyai pemikiran bahwa setiap kesulitan, derita, susah payah, rekoso, dan lain sebagainya, di balik semua itu adalah sa'adah, kebahagiaan. Wa anna ba'da dumu'ika, dan di balik air mata derita ketika kita hidup di dunia, dengan keyakinan di balik itu adalah ibtisamah, senyum kebahagiaan. Faqad addaita ibadatan 'azimah. Kalian telah melakukan satu ibadah yang sangat besar, kata Rasul. Saya ulang. Indama tadzun anna ba'da syaqa sa'adah wa anna ba'da dumu'ika ibtisamah. Apabila kalian selalu berkeyakinan bahwa setiap habis kesulitan, kesusahan, dan derita, pasti di baliknya adalah kebahagiaan. Dan di balik air mata derita, pasti senyum kebahagiaan. Faqad addaita ibadatan 'azimah. Kalian telah melakukan ibadah yang besar di hadapan Allah. Wahya husnudzan billah. Dan itu dinamakan adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya kan perintah supaya kita ini bertahan dengan kokoh kuat, dengan penuh keyakinan bahwa kesulitan kita, tahajud kita sulit. Di balik tahajud ada yang super indah, dinamakan maqamam mahmuda. Ada tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siam Ramadan, siam sunnah, rekoso. Di balik rekoso itu ada sesuatu yang sangat indah. Sholat duha tidak gampang. Kemudian selalu berbuat baik, selalu berbuat baik kepada orang tidak gampang. Itu berat. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang suka berbuat jelek kepada kita. Beratnya bukan main. Namun berat di balik itu, di balik yang berat ini, kesulitan ini adalah sa'adah, adalah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak semata-mata hanya di akhirat, tetapi juga kebahagiaan di dunia. Karena dunia ini hanya milik orang yang kuat, yang kokoh, yang sabar, yang sadar, yang bisa menghadapi semua problemanya dengan keadaan hati yang istiqamah dan hati yang selalu menjadi
hati yang mutmainnah, tenang. Menghadapi suami, tenang. Menghadapi anak-anak, tenang. Tidak usah panik. Semua orang merasakan soalnya. Semua orang itu merasakan betapa beratnya menghadapi anak-anak. Bukan hanya sekedar biaya, tapi sikap keseharian anak-anak kita. Yang seringkali kemudian karena ketidaktentraman, ketidaktenangan kita menjadikan kita sering berbuat keliru terhadap anak-anak. Dikiranya anak-anak ini kalau sudah diberi kekerasan, galak, kemudian manut, kemudian itu adalah hal yang terbaik. Oh tidak, segala sesuatu yang terpaksa itu selalu sementara. Tetapi yang tulus, yang ikhlas, dituntunkan dengan lemah lembut, maka ini adalah orang yang kuat. Orang yang bisa selalu berlemah lembut terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, terhadap keluarga, terhadap tetangga, dan kalau terhadap keluarga besar, maka kelembutan-kelembutan, di balik kelembutan itu adalah kekokohan dan jiwa yang hebat ketika menghadapi persoalan. Yang panikan, yang suka marah, yang suka ngomel, yang suka mengatakan kata-kata yang menyakiti, itu adalah orang lemah. Dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kembali kepada tadi. Setiap orang yang ingin masuk rumah, di depan rumah ada taman, mesti harus melalui taman. Surga itu ada istilah namanya Raudhatul Jannah. Namanya apa? Taman surga. Nah, sekarang kita harus berada di taman kalau pengen masuk surga. Nah, taman surga itu apa? Rasul bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu sudah berada di Riyadul Jannah, farta'u. Ambil semua apa yang ada di Riyadul Jannah. Jangan lengah. Sadari, ikhlaskan. Terima semua yang ada. Rasul ditanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Yang dimaksud dengan taman surga itu apa ya Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisul ilmi. Majalisil ilmi, yaitu tempat di mana kita menggali ilmu agama. Kalau bahasa kita, tempat menggali belajar ilmu agama, kita sering mengatakan tempat itu adalah pengajian. Tempat itu adalah pondok pesantren. Tempat itu adalah boarding school Islam, tapi ya boarding school kan warna-warna. Nah, sekarang kita ada di taman surga. Kalau kita ingin masuk surga, ya pengajian. Kalau tidak ingin masuk surga, ya jangan pengajian. Karena kalau kita tidak di pengajian, kita nggak pernah berada di taman surga. Kenapa kok pengajian disebut taman surga? Ya dari pengajian itulah kita bisa beribadah dengan benar. Dari pengajian itulah kita bisa mengoreksi diri. Dari pengajian itulah kita tersupport oleh Rasulullah. Tersupport oleh Al-Quran. Dari pengajian itu kita mengerti mana halal, mana haram. Dari pengajian itu kita mengerti ini baik, ini buruk. Dari pengajian itu kita bisa mengoreksi diri. Kita ini sudah benar, mana yang harus dikoreksi, mana yang harus dihilangkan, mana yang harus diteruskan. Dari pengajian ini kita mengerti tentang hakikat dari keesaan Allah. Sehingga ibu-ibu sekalian, mbak-mbak yang saya hormati, ya sekarang udah ada remajanya satu tapi kecil. Ya, nah, tadi remajanya gede-gede banget. Kita tahu keyakinan kita terhadap Allah, kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinamakan akidah, dinamakan tauhid, dinamakan dasar-dasar agama. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan itu lebih dari separuh usia dakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu kurang lebih antara 23 tahun. Tepatnya kata dalam sejarah adalah tepatnya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tepatnya semacam itu. Dan kita tahu Rasulullah SAW menanam fondasi tok, yaitu di Mekah, itu sepanjang 13 tahun. Dari sini kita mendapatkan satu temuan terinspirasi. Oh, kalau begitu yang menentukan jati diri kita di hadapan Allah, kredibilitas kita di hadapan Allah adalah iman dan takwa kita. Maka segala sesuatu jawabannya iman. Kenapa orang itu lemah sholatnya? Iman yang berkurang. Kenapa orang itu marah-marah? Kenapa orang itu berbuat maksiat? Kenapa orang itu melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah? Jawabannya adalah iman. Kenapa para sahabat Nabi Muhammad SAW berani maju perang dan pertaruhannya adalah mati? Karena dia adalah orang yang sangat beriman. Kenapa di dalam masyarakat kita ada orang yang benar-benar dia bukan orang kaya, tetapi berjuangnya luar biasa. Setiap tahun dia berkorban. Kenapa? Karena imannya. Tapi ada orang yang setiap tahun jawabnya, nyong ora mampu, saya tidak punya. Korban enggak? Enggak. Enteng banget. Korban enggak? Enggak. Kenapa? Nyong orang duwe. Dan banyak orang yang kemudian dicap oleh Allah, nek ngono dhek orang duwe. Ya. Dan akhirnya selamanya tidak pernah punya. Karena dia berdoa untuk sendiri. Bahwa aku tidak punya. Maka Allah menuruti kehendaknya. Baik, kamu tidak punya. Kamu tidak akan bisa korban. Dan kamu akan kesulitan dalam ekonomi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari perintah-perintahku dan tidak mau mentaatinya, lemah dan tidak ada perjuangannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka Allah akan menjadikan dia mempunyai kehidupan yang serba sempit. Kenapa kok sempit? Ya karena dia menyempitkan diri sendiri. Jadilah orang yang longgar. Ada orang mengharapkan bantuan, yes, insya Allah nanti saya bantu. Ada orang minta pertolongan, saya bantu. Man aghatha malhufan. Siapa yang menjadi orang yang entengan, sungguh meringankan orang lain. Orang yang selalu membantu dan berusaha bermanfaat bagi orang lain. Katabahallahu salasan wa sab'ina maghfirah. Maka orang itu akan diberi 73 jenis ampunan. Itu yang entengan. Kayak panjenengan ini Masya Allah. Yeah. Ngaji, makan. Nggak usah tawar-menawar. Kalau urusan kepada Allah itu nggak usah tawar-menawar. Ngaji, makan. Nggak usah mikir ngaji rayong. Takon malahan. Gitu kan? Ngaji rayong. Rasanya bekah teman ya. Kemudian setan bisiki, mancan dia bekah. Oh ya, mancan yang bekah. Kesel sih dia, oh yang kesel. Ya terus berdialoglah dengan setan. Dan akhirnya setan yang berikan jalan keluar dari kehidupan kita. Tetapi kita punya iman. Iman yang menjadikan way out dari setiap yang akan kita lakukan. Ngaji, berangkat. Nah, gak usah tawar-menawar. Gitu. Tapi dompetnya diisi, nanti rasa Bali. Kan gitu. Iya, sampai sepeda motor gagian aja berangkat sampai di depan situ bensinin tuntun bahasa Arab Bali bingung. Jangan semacam itu tentunya. Dan kurban pun begitu. Kurban Bismillah. Kapan le mengucap Bismillah? Kapan le mengucap Bismillah? Panjenengan kalau kurban le mengucap Bismillah kapan? Bismillah, nyong korban. Kapan itu? Bulan Syawal. Bisa. Nek enggak, setelah kurbanan selesai. Tahun
depan saya korban insya Allah. Gitu. Niatnya dari awal. Bukan niatnya basan menggarek. Ini kan sekarang korban nanti tanggal 9 ya. Tanggal 8 apa 9? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 12. Hanya tinggal 1 bulan kurang. Baru mikir yang korban oraya. Ya setan masuk lah. Orang di duit deh. Oh ya macamnya orang di duit. Kalau sebulan sebelumnya banyak yang nggak mampu. Tapi pertanyaannya korban itu direncana. Apa-apa yang untuk Allah itu perencanaannya lebih ketat dibandingkan hal-hal lain. Kita mengharap urusan ngemben yang ngarep ulang tahun. Kapan le ulang tahun? Yang le ulang tahun ngemben tanggal 3 Juni. Setahun maning. Sudah direncana. Dari sekarang. Tidak. Yang sangat direncana adalah kebaktian kita kepada Allah. Perhatian serius banget kita kalau sudah urusan kepada Allah. Kalau kita demikian perhatian terhadap Allah, Allah memperhatikan kita. Kalau kita mudah melaksanakan perintah Allah, Allah memberikan kemudahan. Kalau kita baik banget terhadap Allah, Allah juga akan baik kepada kita. Sekarang banyak orang yang pengen mendapatkan kebaikan dari Allah ning siji nyengit, nesunan, sodakoe angel, karo bojone pecuca-pecucu terus, karo anake galak banget, kon kurban jari ora ndek duit. Lah yo Gusti Allah harus memberikan jalan keluar gimana? Padahal ada ungkapan begini. Allah Subhanahu wa taala itu mencari-cari hambanya yang taat. Ketika seorang hamba mengatakan, "Duh Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Sembuhkan penyakit suami hamba, sembuhkan penyakit orang tua hamba. Jadikan anak hamba anak yang saleh dan salihah ya Allah." Allah kemudian jawab, "Kamu tuh gimana sih? Kamu minta tapi kamu saya cari di mana-mana kamu nggak ada. Gimana saya akan memberi? Saya cari di kelompok orang-orang yang suka tahajud, kamu nggak ada. Di kelompok orang-orang yang suka pengajian, kamu nggak ada. Di kelompok orang-orang yang suka sholat duha, kamu nggak ada. Di barisan orang-orang yang suka bersedekah, kamu juga nggak ada. Di golongan orang yang korban, kamu juga nggak pernah korban. Nah, saya harus memberi apa kepada kamu? Wong kamu juga tidak pernah ngelawai. Ngelawai itu bahasa Indonesianya apa? Ngelawai. Angel ya. Ngelawai itu bahasa Indonesia ini angel. Dah, ngelawai paham ya? Ngaham ya? Bu Ayu paham? Ngelawai. Nggak tahu, nggak paham, nggak apa-apa. Tinggal orang-orang yang nggak paham, oke? Ngelawai. Enggak, kok jelek. Ngelawai itu, aduh ya Allah, ngelawai itu ya tanggap terhadap sesuatu. Contohnya yang lawe itu lebih kalau dari sisi bahasa sebenarnya diinterpretasikan dari kalimat nglawe itu ketika kita ada seseorang di bawah, kemudian dari atas mau dipancing. Nah, orang ini berusaha, ini nglawe, berusaha, merespon, nah nglawe, kemudian akhirnya tangkap tangan dia naik. Tetapi yang tidak ngelawai, ayo naik, tanganmu mana? Tangan mana? Tak pancing. Kemudian dari bawah ngoblok. Nggak ngelawai. Lah, orang yang nggak pernah sholat tahajud itu orang yang nggak ngelawai di hadapan Allah. Bagaimana Allah bisa menolong seseorang terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang tadi? Wong tidak ada hujjah. Tidak ada alasan untuk orang itu ditolong. Sodakoh enggak. Jadi orang lemah lembut enggak. Dia kasar.
Dia suka membentak. Menjadi di golongan orang yang sholat duha, dia nggak ada. Di golongan orang pengajian, dia nggak ada. Kalau pengajian, dia ngantuk. Nggak ada yang ngantuk ya. Sehingga itu namanya tidak ngelawai. Ibu, panjenengan ngelawai enggak? Loh, monggo, ini kita jawab masing-masing di hadapan Allah. Jadilah orang yang pantas, gitu loh. Pantas mendapatkan kasih sayang, pantas mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pantas saya kasihi ini. Ini orang pantas doanya saya kabulkan. Ini orang pantas masuk ke dalam surga. Nah, kalau tidak kita nggak pantas, jalu Lah orang itu semuanya butuh ya. Orang minta, ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga. Setiap maghrib kan habis salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Belum berubah tempat duduknya. Setelah itu, ketika membaca, kemudian kita membaca, Allahumma inna as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Duh Allah, hamba nyuwun surgamu ya Allah. Jauhkan hamba dari api neraka. Itu dibaca 7 kali. Setiap maghrib kita membaca semacam itu. Maka di dalam hadis Rasul pernah mengatakan Allah itu malu kalau tidak mengabulkan doa seseorang yang terus-menerus meminta kepada Allah. Allah malu. Makanya kemudian kita melakukan hal itu rutin. Setiap habis maghrib kita membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sering disebut sayyidut tahlil, dan kemudian kita membaca Allahumma inna as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Allahumma inna as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Allahumma inna as'alukal jannah wa ajirni minan. Sama dengan sholat subuh. Kalau sholat subuh, begitu salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, dan kemudian diteruskan membaca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Setiap hari kita melakukan semacam itu. Namun kita setelah berdoa kan juga kemudian apa? Setelah kita berdoa, kita kemudian berikhtiar, penjaluke akeh banget tetapi ikhtiarnya rendah. Nggih, panjenengan duh Allah kula nyuwun pun paringi rezeki ingkang kathah lan berkah ya Allah. Rezeki yang cukup dan berkah. Setelah minta rezeki terus kita suruh apa? Suruh kerja. Cari uang itu. Jangan bos pakai monggo kerja Gusti Allah. Saya sudah minta rezeki. Terserah Allah mau ngasih atau tidak ngasih. Barang ngasih alhamdulillah, barang tidak ngasih kebangetan. Kemudian setelah itu kan enggak ada toh panjenengan nyuwun nyuwun rezeki karo Gusti Allah ngantek lambene ndomble. Itu kemudian panjenengan itu rezeki tiba-tiba di bawah kasur ana di 10 juta. Ya Allah, alhamdulillah matur nuwun Gusti. Ada pernah terjadi? Enggak akan terjadi. Tetapi kalau Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, dijaga betul keadaan dirinya, jangan sampai dimurka oleh Allah dari sisi perbuatan, dari apa yang dilihat, dari apa yang dirasakan, difikirkan. Tidak ada yang kemudian Allah murka di dalamnya. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu benar. Akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Ya Allah, saya jualan. Biasanya menglaku paling banter 10. Lah kok hari ini Allahu Akbar 20
2 laku. Alhamdulillah ya Allah. Lagi bersyukur begitu ono telepon, Mbak, aku pesen nganu nikah ya Mbak ya 20 bungkus. Injih Bu insyaallah. Agem kapan Bu? Masya Allah. Sedina nyang dodolan paling 10 payune lah kok ini langsung dapat pesanan 20 wingi laku 20. Kenapa? Jawabnya karena aku juga sangat memperhatikan dawuh-dawuh dan perintah Allah. Itu mengapa kita masuk surga. Konsisten. Tidak luka. Jangan sampai ternoda. Sampai-sampai Allah mengajarkan kepada kita, Rasul mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berdoa, Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan hamba ya Allah antara hamba dengan dosa hamba ya Allah, jauhkan ya Allah sebagaimana Engkau menjauhkan antara arah dan timur ya Allah. Kita pingin bersih, kita pingin tidak ternoda. Kita pengen hati ini bersih. Hati yang selalu berpikir tentang nasib orang lain. Bukan selalu berpikir tentang nasib sendiri. Salah. Kalau panjenengan pengen diperhatikan Allah, lihat nasib orang lain. Tolong orang lain, perhatikan orang lain, bantu orang lain. Maka orang yang membantu, nek gua awake dhewe nggiri bantu awake dhewe. Tidak kan? Orang yang membantu itu orang lain. Maka Allah akan membantu orang tersebut. Tapi apa-apa nggo dhewe. Wis genah panen gedang sak tundun nang mburi omah. Kemudian wis mateng kabeh. Wah, iki kudu sedina mangan gedang rada akeh iki. Anak-anak, "Mam gedang meneh, di mana?" Dia memeneh, jangan begitu. Tetap yang namanya makan pisang itu ya itulah sehari paling-paling 2 dan gitu ya. Kadang-kadang malah 1 gitu. Nah terus yang lain kan mubadir Pak kalau tidak dimakan. Loh kita punya tetangga. Kita bersilaturahim kepada tetangga. Bagus banget bahwa tas kresek isene gedang sakrip sing apik tapi. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi ngapa ya Le? Sehat Le? Nenek terus ya lagi anak gedang nih Le. Nah, lah ya Allah, nyongke wingi lagi pengen banget arep tuku gedang malah diken jujuki gedang kok. Lah matur nuwun banget ya moga-moga dikit rezekine tambah akeh, tambah berkah. Ya kono. Gedang 1 kita didoakan banyak rezeki, berkah, dan lain sebagainya. Kemudian rip-ripan yang 1 dibawa ke tempat tetangga yang 1. Yuk ke yang anak ke gedangnya. Ya kan, glen anang pojokan bayah matur nuwunnya. Panjenengan orang beriman itu bukan? Orang beriman. Kalau orang beriman pulang. Jangan kemudian diwehi matur nuwun. Mengawak nanang pojok. Terus tinggal. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman itu orang yang tidak mengharap balasan apa-apa. Innama nud'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku berbagi kepadamu adalah karena mengharap ridhonya Allah. La nuridu minkum jaza. Aku tidak mengharapkan balasan. Wala syukura. Dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini harus dimiliki oleh kita. Dada kita luas. Tidak sempit. Kadang-kadang jangan sabu. Berkali-kali aneh satu orang dan orang yang lain. Ada orang dikasih duit 10.000. Matur nuwun sangat Pak, mugi-mugi panjang-panjang ya Allah, mugi panjang kaparingan rezeki sing kathah nggih Pak. Matur nuwun sangat Pak. Ada yang semacam itu. Ada yang dikasih duit 10.000. Matur nuwun Pak, njur lunga. Kalau kita tidak tahan,
kita bisa menjadi dosa. Ketika orang itu pergi, oh dasar kembali. Maka kita sudah ternoda. Dosa kita sesuai dengan permohonan kita, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jauhkan hamba ya Allah dari dosa-dosa hamba itu, jauhkan artinya ampuni. Sebagaimana engkau menjauhkan antara arah timur dan arah barat. Jauh banget. Allahumma naqini. Duh Allah, bersihkanlah. Allahumma naqini minal khotoya. Dari dosa. Kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana kain putih bersih. Hilang dari segala noda. Barang putih tidak ada titik nodanya. Bersihnya bukan main. Sehingga ibu-ibu sekalian, semuanya saja yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga kita semuanya masih cukup banyak kesempatan untuk membersihkan hal-hal dengan ukuran begini. Jadi kalau menyampaikan ini seringkali panjenengan tanggapannya gimana? Bu. Panjenengan sering berbuat baik. Sering. Jangan lupa ya, perbuatan baik ada 2, ada 3 malah. 1, perbuatan baik yang dilakukan manusia karena memang manusia itu orangnya baik. Ada enggak orang kafir yang baik? Banyak. Yang ngeri adalah ada enggak orang Islam yang baik? Banyak. Pertanyaannya mengapa? Karena kalau kita berdasarkan baik, hanya sekedar baik, maka dia tidak mendapatkan apa-apa ketika berbuat baik. Karena perbuatan baik itu hanya dikatakan mendapat pahala. Itu harus 2. Baik, dan benar. Baik dan benar. Saya memberi fakir miskin baik. Benar enggak? Kan? Kalau hanya berhenti di baik tetapi tidak benar, enggak dapat apa-apa. Mbak, jenengan ngekek wong nyuwun kayak kenapa sih? Ya nyong melas wae. Kok melas kenapa? Kok ngono takokno ya mbok delok potongane koyo ngono ya melas. Selesai, dia nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau kemudian dalam hatinya mengatakan bismillah, ya Allah, semoga berkah, ya Allah. Semoga saya diampuni dosanya. Semoga Bapak Ibu saya diampuni dosanya. Semoga berharap pada Allah dikasihkan. Mbak, dia kok ngeke wongnya kenapa? Melas. Kenapa sih? Ya, moga-moganya untuk ganjaran. Ganjaran dari siapa? Allah. Itu yang namanya baik dan benar. Paham ya? Panjenengan sholat itu baik, tapi sudah benar belum? Iya kan gitu tuh. Kan ada orang yang sholatnya sholat baik, benar nggak? Belum tentu. Ada nggak orang yang berbakti pada kedua orang tuanya? Itu baik nggak? Baik, benar nggak? Kata-kata benar sering dikonotasikan dengan ikhlas nggak? Karena Allah nggak? Gitu. Yang saya sering mengatakan, Bu, panjenengan kerep telik wong loro, Bu. Kerep. Baik, itu bagus. Benar nggak? Di sini persoalan. Karena ada orang yang nengok orang sakit bukan karena beribadah pada Allah, tetapi hanya muamalah etika, moral, tapi bukan akhlak. Kalau akhlak adalah perbuatan hamba, perbuatan makhluk. Ini akhlak adalah perbuatan makhluk yang didasarkan dan ditujukan kepada Khalik. Namanya akhlak. Nek moral
Etika, sopan, santun manusia antar manusia, tidak ada ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbuatan-perbuatan yang bersifat moral, kemudian etika, sopan, santun itu bukan mengandung pahala. Karena yang mengandung pahala adalah ketika kita berniat atas perintah Allah dan perintah Rasulullah. Seorang muda lewat di depan orang tua. Jun sewu mbah karo munduk-munduk. Ditanya, Mbak, Den nek karo wong tua kok ngemerti teman kenang apa? Iya, karena itu diperintah oleh Rasul. Seorang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Perintah Rasulullah, akhlak namanya. Gitu. Mbak, jenengan kok nek lewat nang wong tua kok selalu ngormati munduk ngene. Ya pantes ya kaya ngono ya. Nek wong nom ya ora pantes ya nggih ana wong tua lenggah njur mlaku wae ya ora sopan, ora ilok. Itu namanya sopan santun. Paham ya? Nah, sekarang panjenengan dikembangkan, panjenengan sendiri kembangkan. Panjenengan selama ini orangnya baik banget. Jangan lupa, jangan hanya berhenti di baik. Bu, jenengan kok sering ngaturi uang untuk ibu jenengan kenang apa? Ya gimana ya wong ibu saya dulu itu adalah orang yang sangat baik pada saya dan selalu memberikan apa-apa pada saya. Sekarang kalau saya memberi kepada beliau ya sak pantes sih. Itu moral. Ya. Bu, jenengan kok sering ngaturi ibu jenengan uang kenapa sih? Itu perintah Allah dan perintah Rasul. Kalau saya di pengajian teringat, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Terus wabil walidaini ihsana. Kan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dengan pasti Allah ta'budu illa iyyah. Jangan sampai kamu beribadah selain kepada Allah. Jangan kamu berbuat kebaikan apapun selain tujuannya adalah taat pada Allah dan Rasulullah. Dan kemudian Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Kemudian kepada orang tua kalian berbuat yang terbaik. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Jadi ini kita sederhana loh materi ini. Tapi kalau jangan melusuri, panjenengan nggak mengikuti alur ini, nggak sampai kita ke surga. Iya kan? Karena setiap orang bisa berbuat kebaikan. Ya, semua orang apa-apa menungso itu ono, pinter menungso. Apa-apa, nya ora penak. Nya ya pakai woh ya, nya ya isinnya, nya ya elih ono. Setiap kali kita melakukan perbuatan baik, selalu urusannya adalah gitu. Mbak jenengan kok ora tahu sih nek jen tukaran karo bojone jenengan. Iya, jenengan ora ngerti omahe nyong ki dempet-dempet banget, nek nyong tukaran sithik konangan tonggo. Nah, loh. Berarti dia tidak bertengkar pada suami, bukan ibadah. Padahal tidak bertengkar pada suami, berlemah lembut pada suami, berlemah lembut pada istri, pahalanya tiada tara. Tetapi sayangnya dia tidak melakukan itu hanya karena pekewuh karo tonggo baru. Apakah ini melanda semua kegiatan kita? Iya. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam 142 surat An-Nisa, masih ingat ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang selalu menipu Allah. Orang munafik adalah orang yang selalu menipu Allah. Panjenengan kalau dibacakan ayat ini, kita panjenengan termasuk enggak? Kroso enggak? Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang suka menipu Allah. Panjenengan mengiyakan atau tidak? Mengiyakan. Pertanyaannya, panjenengan kroso termasuk enggak?
Bisa jadi panjenengan nggak merasa, enggak, aku kan bukan orang munafik. Orang munafik yang dikatakan sebagai orang yang suka menipu Allah. Aku mah enggak. Yuk kita teruskan ayatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu apabila mengerjakan salat, mendirikan salat, dilakukan dengan wegah-wegahan, suka terlambat, ditunda-tunda, bahasan salat ngalamun munafik. Nah sekarang udah terasa belum? Itu kan, iya kan? Itu orang munafik yang suka ditunda-tunda, kundingin, wegah. Jangan dibantah. Ada orang mengatakan, nyongke bukan wegah, sholat ning kondingin. Apa bedanya? What different? Apa bedanya? Ya? Nah, makanya itu Ibu sekalian ini kita sadarin ya. Loh, orang salah itu boleh. Yang paling penting setelah ngaji, kemudian kita tambah pengertian. Oh gitu toh. Nah ngono sekarang saya akan perbaiki. Mudah kan? Gak usah prihatin. Ya Allah, padahal nyong wong munafik kok. Oh. Ya Allah, yang yakin pada nek sholat sok legeh banget. Ya Allahnya, enggak usah prihatin. Boleh, waktu sholat itu boleh. Wong orang sholat aja boleh kok. Kapan? Kemarin. Hari ini kita perbaiki. Yang sudah-sudahlah. Kemarin penyenangan kita suka salah. Yes, kita akui. Sekarang kita perbaiki. Yura'unan nas. Adalah orang yang suka ria, apa-apa pamer. Bangga. Sodako nek ora ana wong ora sida. Ya. Sodako nek ora ana wong ora sida. Akan berbuat baik tetapi ternyata gitu orang itu adalah orang yang gini enggak jadi. Gitu. Dikiran suwi nenang jamaah wong akeh. Salat dhewean. Kesindir enggak sih panjenengan? Nek nanggon wong akeh le dikiran lengkap. Tetapi nek dong pas salat dhewean nang kamar orang langsung menyanyi. Munafik. Melakukan perbuatan hanya karena ukurannya manusia namanya ria. Orang yang berbuat kebaikan namanya ibadah, tetapi ukurannya hanya karena ukuran ora penak karo wong, di alam wong dan lain sebagainya namanya ria. Kemudian yang ketiga wala yadhkurunallaha illa qalila, dan orang yang semacam ini tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Berzikirnya sangat sedikit. Kenapa? Berzikir kan dua macam ya. Kita paham ya. Yang pertama adalah zikrun ma'nawi wa zikrun lafzi. Ma'nawi dan lafzi. Ma'nawi lafzi yang ucapan. Panjenengan di batin di mana-mana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jalan astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Di luar sholat sedang masak, sedang ngumbai, sedang nyapu, sedang perjalanan, dan lain sebagainya, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dimanapun tempat, isi lisan hati pikiran kita dengan zikir. Kalau tidak, yang masuk setan. Yang masuk lamunan. Yang masuk serik, dengki, benci. Lagi naik sepeda motor, kemudian ada orang nyelip, bus. Ternyata sing nyelip juga sama-sama ibu-ibu. Duka. Tetapi kalau orang yang berzikir silahkan, mau diselip silahkan, asal aja ditubruk, kan gitu? Iya, wis monggo. Tetapi kalau tidak, kemudian konsentrasinya belayang, makanya seringkali ada orang mengatakan ibu-ibu itu,
nek numpak sepeda motor, alon nang tengah rating kanan ngerti belok kiri, astagfirullahaladzim. Iya, makanya sering kali banyak orang yang kebingungan. Ya, ini nek tak klakson kaget, ora diklakson, kok nanggung temen gitu kan. Sehingga banyak ibu-ibu itu kalau rasa takut itu justru nang tengah sing kono ombo jare kan gitu. Tidak, tapi nak minggir nak kan sempit. Yang bertimbaan nyerempet. Seringkali semacam itu. Makanya saya kalau melihat ada orang naik sepeda motor kok bagus di pinggir, ini wong sudah pinter. Tapi nek nang tengah berarti ini urung lincah. Ini urung lincah, tak klakson somburi bisa sentawilan. Itu. Makanya saya aduh paling takut kalau suruh ngelakson orang. Ini karena beberapa kali kejadian saya. Ada orang mulai melakukan tuh megol-megol. Aduh gawat ini. Tak selimnya untuk pegolan ini kan repot saya. Gitu. Bahasaan diklakson. Jadi itu pengalaman panjenengan konsentrasi itu tidak di tengah, tapi konsentrasi itu di pinggir. Jadi di pinggir itu paling selamat. Di tengah itu nyebeli banget. Ya nek yang di belakang panjenengan bukan orang yang nakal. Kalau yang nakal dugal panjenengan bisa disalahi malahan bisa. Ada loh pick up waktu itu saya ndelok dhewe. Ada pick up, saya agak di belakang di sini. Ada sepeda motor, belakangnya pick up. Nampaknya pick up-nya uangnya dugal ini. Yang ini. Ada orang di tengah, langsung kan bingung. Kadang-kadang orang itu di klason malah melinguk. Loh gawat meneh itu. Langsung bingung. Oh nabrak. Jangan. Nah, ini pick up-nya ini mengerodok nakal, disenggol ke sopir itu, sing wis pinter nyenggol nyerempet sidik itu pinter, titis dia, sehingga sek ngene yo kono yo didelok wis nawilan malah guyu. Malah nyukurno. Ini sekalian. Baik, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Penyanyi bisa menyimpulkan semua materi kita? Bagaimana syarat masuk surga? Syarat masuk surga adalah orang yang mempunyai syarat itu sendiri. Surga itu terletak di kasih sayang Allah. Maka kita harus menjadi orang yang disayang oleh Allah. Bagaimana cara menjadi orang yang disayang? Ya tentulah panjenengan yang pertama jadilah orang yang penyayang. Penyayang dengan suami, penyayang dengan anak-anak, sayangi orang-orang tua kita. Jangan benturan, jangan demi Allah, jangan sampai benturan dengan mertua. Sing ngalah, jangan benturan dengan menantu. Yang ngalah, menantu selalu lebih muda dari kita. Oh ya, nah menantu kan selalu lebih muda, Mbak. Iya, orang lebih muda. Sementara kalau kita ada mertua, maklum orang tua. Nek duwe kekarepan kadang-kadang sok kaya ngono banget. Bismillah lah gitu. Senyum sajalah menghadapi tetangga. Jangan disamakan tetangga dengan dirinya sendiri. Tetangga itu macam-macam sekali. Ono sing apian, mat ono sing nyengit, mat ono sing ketoke apian nang jaba nang njoro kono nyengite pol, ada yang bedidile pol. Dijaluki godhong jeruk purut ya ora entuk padahal kene arep gawe rawon ya malahan kula tak nyuwun jen ampun dipendetilah niku nembe mawon rukul padahal wujud gede banget. Iya, dan lain sebagainya. Nggih, monggo. Nah, kemudian mensikapinya bagaimana dari semua tantangan itu? Jadilah orang yang pandai bersyukur dan yakinlah bahwa setiap kesulitan kita di baliknya adalah kemudahan dan keindahan. Saya kira demikian Ibu-ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita sama-sama pelajari. Semoga bermanfaat dan karena tidak ada pertanyaan maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.